Di tengah riuh dunia yang tak pernah jeda, ada hati yang lelah tapi enggan bercerita. Kita berlari mengejar banyak hal, namun lupa pada tempat paling tenang untuk pulang. Hadirin yang saya hormati, sambutlah salam sederhana namun istimewa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddola bani adama bal ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta kakak-kakak yang saya cintai, saya izin bertanya nih, pernah tidak kita merasa badan ada di sini, tapi pikiran kemana-mana? Pernah tidak kita merasa mata sibuk memandang dunia, namun hati entah tertinggal di mana? Kakak-kakakku, seringkali kita mengeluh, kenapa hidup terasa sangat berat, kenapa hati terasa sangat gelisah. Mungkin masalahnya bukan hidup kita yang terlalu berat, tapi hati kita yang terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira. Artinya, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Kakak-kakakku, hal itu bukan karena Allah butuh untuk diingat, justru kitalah yang rapuh jika hidup tanpa mengingat Allah. Salat misalnya, kadang kita anggap sebagai beban, padahal salat adalah tempat untuk bersandar. Salat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, bukan sekadar berdiri, ruku, sujud lalu selesai. Salat adalah pertemuan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang maha kuat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Kakak-kakakku yang cantik dan ganteng, kalau salat kita belum mampu menjaga langkah kita, jangan buru-buru putus asa. Bukan salatnya yang salah, tapi hati kita yang masih perlu diperbaiki, yang masih perlu dilatih untuk benar-benar hadir dalam salat tersebut. Hadirin yang berbahagia, Allah mengetahui semua jatuh bangun kita, tangis yang tidak sempat diceritakan kepada siapapun, doa yang hanya terucap dalam diam, dan dosa yang kita sesali saat sendirian. Indahnya Allah tidak pernah berkata, kamu sudah terlalu jauh. Allah justru berseru dan membuka pintu, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Seolah Allah berkata dengan penuh cinta, pulanglah, aku masih menunggumu. Tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita masih mau berharap. Tidak ada hati yang terlalu rusak selama kita masih mau bersujud. Kakak-kakakku, mari kita memperbaiki diri, bukan dengan langkah yang sempurna, tapi dengan niat yang jujur. Perbaiki sholat meski pelan-pelan, perbaiki akhlak meski sering jatuh, dan selama orang tua kita masih ada, jangan lupa peluk mereka, karena di sanalah tersimpan doa yang paling tulus, doa yang sering menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah. Insya Allah, dengan langkah sederhana tersebut,
hati kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkil ladzi. Wahai kawan, mari jihad di jalannya, melalui kegiatan yang manfaat. Selalu ingat Allah yang Maha Pemaaf, agar selamat hidup di dunia akhirat. Semoga Allah melembutkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan keadaan dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.